Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai jual beli bond antara P dan S dalam hal ini yaitu transaksi downstream. Video kali ini membahas atau melanjutkan video sebelumnya terkait dengan S membeli bond beredar dari P. Kalau di video sebelumnya adalah kita membuat jurnal eliminasi pada tahun pertama atau tahun 2018, tahun jual belinya bond. Kemudian di video kali ini kita akan lanjutkan untuk tahun-tahun setelahnya. Jadi kalau kita lihat di video sebelumnya, soalnya ya, di 2 Januari tahun 17 P menerbitkan obligasi 1 juta dan preminya 33.000. Kemudian jatuh temponya 4 tahun dan kuponnya 10% semesteran. Kemudian YTM-nya 9%. Kemudian di 1 Januari 2018 S membeli 20% obligasi P dengan rate 97,5 dengan YTM 11%. Kemudian di video sebelumnya juga sudah dikerjakan jurnal eliminasi pada 31 Desember 2018. Ini yang paling penting karena laporan keuangan konsolidasi dibuat di akhir tahun. Ini sudah dibikin. Kemudian dan ini pun juga sudah dibuktikan bahwa selisih antara carrying value dan selisih antara interest dijumlahkan, ya kalau dijumlahkan 3060 tambah 7103 10162 sama dengan yang di atas 10162. Kemudian kita akan di video kali ini kita akan melanjutkan untuk membuat jurnal eliminasi di tahun 2019. Ini saya akan pindahin ke sebelah sini ya. Sekarang di tahun 2019 kita akan fokus di tahun 2019 terlebih dahulu. Di tahun 2019 ya, di bukunya P akan nyatat di 1 Juli 19 ya, 1 Juli tahun 19 ya. Jurnalnya sama seperti ini. Kalau Anda sudah hafal, nggak usah bikin jurnal juga nggak apa-apa. Ini di buku P-nya tapi langsung ke jurnal eliminasi. Kalau misalnya diminta jurnal eliminasinya saja. Interest expense-nya di 1 Juli 2019 seperti di sini. Kemudian bond payable-nya berarti di sininya adalah 50.000. Kemudian di 31 Desember 2019. Jurnalnya sama, di sini diganti dengan interest payable. Di 1 Januari 2019 ada jurnal interest payable pada cash ya untuk membayar yang akhir tahun yang masih terutang. Namun karena tidak mempengaruhi jurnal eliminasi maka tidak saya bikin. Interest expense-nya oke di sini. Kemudian ketemu 4380. Di sininya 50.000. Di bukunya S. Oke, sekarang di bukunya S di sini. Oke, di bukunya S akan mencatat cash, kemudian investment in bond dan interest income.
Cashnya adalah 10.000. Ini di sini ya. 1 Juli 10.000. Kemudian investment in bondnya 807. Berarti di sini jelas 10.807. Kemudian di 31 Desember ini menjadi interest receivable. Cashnya sama 10.000. Investment in bondnya 851. Di sini 10.851. Sehingga kita akan bisa menemukan carrying value bond payable 31 Desember 2019 adalah yang di sini. 20%-nya berarti 0,2 dikalikan 201. Sedangkan carrying value investment in bond adalah sebesar, saya pindahkan di sebelah bawahnya, 198. Hingga selisih carrying value-nya, carrying value bond dan investment in bond adalah 3730. Sedangkan total interest expense 2019 adalah sebesar 20%-nya 18.286. Sedangkan di sini interest income-nya kita jumlahkan. Kemudian selisih interest adalah, kalau kita jumlah totalnya, kalau kita mau ngecek benar atau enggak, 7103 di sini harus sama dengan 710 di sini. Selisih carrying value pada awal tahun 2019 atau akhir 2018 itu adalah 7103. Kalau kita jumlah antara selisih interest dan selisih carrying value, ya, kalau kita jumlah di sini ketemu 7103 harus sama. Sama seperti yang di sini tadi, di awal 1 Januari 2018 10162, kemudian di akhir tahun, ya, kalau kita jumlah selisih antara carrying value dan selisih interest, hasilnya adalah 10162 sama. Artinya kita kalau mau ngecek di 2020 nanti, ya, 2020 nanti berarti nanti selisih carrying value dan selisih carrying value dan selisih interestnya itu harus sama dengan 3730. Atau kita mau cek ya, kita bisa ngecek ya, tanpa harus kita bikin jurnal. Saya akan ngecek dulu untuk yang 2020 ya, untuk jurnalnya nanti ya. Yang 2019 kita cek dulu carrying value 2020, maka saya akan menambahkan satu baris lagi di sini. 1 Juli 20 dan 1 Januari 21. Karena ini di akhir tahun berarti sudah pasti habis ya. Sudah pasti habis. Harusnya, tapi karena tadi
ada kemungkinan YTM tidak pas, ya, tidak ngepas sesuai dengan pada saat diterbitkan, maka nanti akan ada selisih. Oke, jadi tidak saya lanjutkan ya. Kalau mau dilanjutkan, oke, kita akan coba. Jadi di sini masih ada selisih 0,29 ya. Enggak pas, harusnya kan tetap 1 miliar ya, 1 juta. Kemudian yang di sini kita juga akan tambahkan 2 baris, ini saya pindahin. Ini juga harusnya pas 200.000. Hanya perbedaan di YTM, koma-komanya tidak di input secara benar, jadi ada selisih. Kita akan lanjutkan lagi. Carrying value bond payable pada 31 Desember 2021 adalah sebesar 20%-nya dikalikan 0,2. Kemudian carrying value investment in bond adalah 199. Sehingga kalau kita mau menghitung selisihnya, kalau misalnya Anda nggak mau ngitung atau membuat jurnal, Anda bisa seperti ini. Ada selisih 12 ya. Kemudian kita akan hitung interest expense 2021. Kita bisa lihat dari atas, interest expense-nya berarti yang 2 tahun terakhir, 20%-nya. Kemudian interest income-nya. Oke, kemudian kita hitung selisihnya. Oke, salah ya. Sebentar, rumusnya salah di sini. 730. Oke, 37. Kemudian kalau kita jumlahkan, oke, 3730 akan sama dengan angka yang di sini. Oke, benar ya, selisih carrying value di awal tahun 2020 atau di akhir 2019. Ini adalah bagaimana kita bisa membuktikan bahwa hitungan kita benar atau salah. Ini kita lanjutkan lagi. Sekarang kita mau bikin jurnal eliminasi. Dari sini, jurnal eliminasi tahun 2019. Jurnal eliminasi 2019. Yang pertama adalah kita menghapus bond payable.
Kemudian kita menghapus investment in S, investment in bond. Bond payable-nya carrying value-nya tadi adalah 201. Kemudian investment in bond-nya adalah 198. Selisihnya kalau kita menggunakan cost method, di sini misalnya cost method, maka akan masuk ke return earning beginning. Kemudian yang berikutnya adalah interest income, interest expense. Selisihnya nanti juga ke RE beginning. Interest income-nya 21. Interest expense-nya adalah 18. Selisihnya adalah 3373. Kemudian kalau kita melanjutkan sampai ke bawah, maka saya akan melanjutin pakai jurnal di sini ya. Akunnya saya ambil. Amortization expense tadi 5.000, rantainya 5.000. Saya akan kemudian dividen income-nya adalah 80% kalikan 100.000. Asumsinya tadi adalah dividennya 100.000. NC expense-nya karena dia downstream maka tidak ada pengaruh pada NC expense. Maka di sini 0,2 dikalikan 200.000 dikurangi dengan 5.000. Di sini 20.000, di sininya 9.000. Bagaimana kalau kita menggunakan metode equity? Kalau kita pakai metode equity, maka yang berbeda di sini RE-nya tinggal diganti dengan investment in S. Kemudian yang lainnya sama, dividen income-nya diganti dengan income from S. Saya kasih dividen income diganti income from S. Nah, kita akan menghitung income from S. Income from S-nya %, dalam kurungnya 80% dikalikan dengan 200.000 atau net income S dikurangi dengan amortisasi paten kurung tutup dikurangi dengan di luar. Kalau kita lihat di jurnal di atas ya, jurnal di atas di sini yang mempengaruhi net income laporan laba rugi itu hanya interest income dan interest expense atau selisih dari interest. Oleh karena itu ya, untuk memudahkan kita lihat dikurangi interest income harusnya kan dikredit, karena di debit berarti dikurangi dengan interest income ditambah dengan interest expense yang harusnya di debit ya di kredit, maka ditambah dengan interest expense di sini. Maka akan ketemu ini saya ya. Maka di sini akan ketemu 0,8 dalam kurung dikalikan dengan net income S-nya 200.000 dikurangi 5.000, kemudian dikurangi interest
interest income, ditambah dengan interest expense. Akan ketemu sebesar 152.627. Nanti Anda akan bikin income from S, dividen S, dan investment in S. Income from S-nya sebesar 152.627. Silakan nanti dicari perhitungannya ya. Perhitungannya dicek lagi ya. Kalau misalnya ada kesalahan, nanti bisa dibenarkan. Ini adalah jurnal di tahun 2019. Anda bisa lanjutkan untuk tahun 2020 dengan asumsi net income-nya misalnya 300.000, dividennya tetap 100.000. Demikian pembahasan mengenai transaksi bond downstream untuk tahun kedua dan seterusnya. Oke, saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.